Pemirsa, salam hangat kami dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, sebelum kami beristirahat malam, biarlah firman-Mu menyiram hati kami sehingga kami benar-benar bertumbuh di dalam iman kepadamu saja. Biarlah roh-Mu Tuhan yang bekerja memberi terang, kekuatan melakukan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari kitab 1 Samuel pasal pertama dari ayat 1 sampai ayat 18 dan yang menjadi pembimbing renungan kita dari ayat 8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Suami, istri, dan imam. 3 jabatan atau peran ini kita temukan dalam bacaan firman pada malam hari ini. Ketiga jabatan ini berperan saling mengisi sehingga rumah tangga Elkana dengan Hana bertahan teguh dan menjadi tempat kelahiran tokoh penting dalam perjalanan umat Tuhan. Mereka bertiga itu adalah Elkana sebagai suami, kemudian Hana adalah istri Elkana, dan Eli sebagai imam pada waktu itu di bait Allah. Elkana adalah suami yang saleh dan sangat mengasihi istrinya Hana. Namun karena kebiasaan budaya mereka, yaitu pada Israel kuno, di mana jika istri diperhitungkan tidak dapat melahirkan anak karena faktor usia terutama, lalu diizinkan untuk menikah lagi, bahkan didorong oleh pihak keluarga. Demikianlah Elkana yang rajin beribadah ini mempunyai istri kedua yang bernama Penina, dan dari Penina ini ada anak laki-laki dan perempuan bagi Elkana. Dia pun acap kali membawa kedua istri dan anak-anaknya yang dilahirkan Penina itu ke Silo untuk beribadah. Dia selalu menunjukkan kasihnya kepada istri tuanya yaitu Hana, serta menyediakan kurban yang akan dipersembahkan oleh Hana. Hana pun seorang istri yang saleh, rajin beribadah, serta memberikan persembahannya kepada Tuhan. Dia sering mengalami pelecehan memang dari madunya Penina yang suka menyakiti hatinya dengan mengatakan bahwa Tuhan telah menutup kandungan Hana. Di saat seperti itu, Hana mendengar sapaan kasih dari suaminya yang tidak pernah mengabaikan dirinya, seperti ayat renungan pada malam ini. Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Andaikan dalam sapaan kita mungkin akan ditambah dengan kata sayang. Hana, sayangku, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu
daripada 10 anak laki-laki, dan mungkin juga akan dirangkulnya. Elkana menyatakan cinta kasihnya dan dia juga tahu cinta kasih Hana kepadanya. Kalaupun ada Penina, sebenarnya dari segi budaya ya tidak salah beristri lebih dari satu bagi mereka. Akan tetapi karena sikap dan perlakuan istri mudanya saja yang kurang baik kepada Hana saja yang membuat Hana menjadi sedih. Namun demikian, sobat renungan malam Shalom, Hana tidak menjahati atau membalaskan kepada madunya, melainkan dia membawa keluhannya kepada Tuhan. Dalam kesedihan hatinya, dia berdoa dengan terseduh-seduh di Silo, di tempat peribadahan mereka pada waktu itu, sambil memohon kiranya Tuhan berkenan memberikan anak dari kandungannya. Dan anak itu bukan sebagai simbol budaya baginya atau sebagai pewaris tanah milik, melainkan adalah untuk pelayan di rumah Tuhan. Rupanya Imam Eli yang sedang bertugas di rumah ibadah saat itu sangat memperhatikan Hana yang berdoa. Kemudian menemuinya dan bercakap-cakap. Imam yang benar-benar peduli memperhatikan raut wajah, bahasa tubuh, serta permohonan dari warga jemaatnya. Lalu mereka bercakap-cakap. Di akhir percakapan mereka, Imam Eli meneguhkan hati Hana dengan berkata, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Atas pernyataan Imam Eli yang membawa harapan besar bagi warga layanannya itu, ternyata membawa keteduhan hati bagi Hana. Perhatikanlah respon Hana kemudian. "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, maksudnya Hana. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ada suatu situasi harapan yang membuat dia berubah. Tadinya sedih, sekarang tidak lagi. Tadinya tidak mau makan, tapi sekarang sudah mau makan. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan keluarga yang datang bertubi-tubi, namun ketika direspon dan ditopang oleh orang terdekatnya dalam kasih, dan yang bersangkutan juga menyikapi bukan dengan reaktif, melainkan membawanya ke hadapan Tuhan, lalu ditopang oleh imam dengan pernyataan yang meneduhkan hati, mengubah rasa sedihnya dan rasa yang gusar tadi menjadi senang, bergairah kembali untuk makan dan tidak bermuram lagi. Karena itu biasakanlah sapaan penuh kasih, sikap yang tidak reaktif, dan selalu mengkomunikasikan dengan Tuhan melalui hambanya. Hidup tidak lagi bermuram, kesedihan akan berlalu, dan berharap besar dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Indahnya ya Tuhan, orang yang senantiasa mengkomunikasikan, menyampaikan, berkeluh kesah kepada Tuhan atas pengalaman hidupnya. Dan orang yang tidak reaktif atas perlakuan kurang baik dari orang-orang di sekitar. Tuhan,
Sungguh malam ini kami mendapat suatu teladan bagaimana bersikap di tengah-tengah beratnya ejekan, beratnya kata-kata menyakitkan dari orang lain, tetapi disikapi dengan positif, disikapi dengan mengkomunikasikan kepada Tuhan, didampingi oleh imam di tengah-tengah kehidupan beragama mereka, membawa suatu pembaharuan, harapan yang indah, mengubah dari muram menjadi ceria, tidak mau makan menjadi makan. Terima kasih, biarlah kami juga semuanya berlaku seperti itu dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan dalam istirahat malam kami, dan esok pagi juga ketika kami bekerja kembali, Engkau senantiasa memberi kami kekuatan baru. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa bekerja karena kurang sehat. Biarlah Engkau juga memberi kesembuhan kepada mereka. Terpujilah Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.